Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Tia dalam pelajaran tematik. Silahkan dibuka bukunya tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Posisi tangan berdoa, membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja dibuka bukunya halaman 113, yaitu keberagaman peran dalam keluarga. Setiap orang mempunyai kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hal itu sesuai dengan perannya. Peran itu harus dilakukan dengan tanggung jawab. Seperti contohnya dalam sebuah keluarga. Di dalam sebuah keluarga sudah pasti ada keberagaman peran di dalamnya. Selanjutnya, peran anggota keluarga. Di dalam keluarga inti terdapat anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Peran ayah adalah sebagai kepala rumah tangga. Beliau mencari nafkah untuk keluarganya. Ayah juga melindungi dan mendidik keluarganya. Tapi, tugas melindungi dan mendidik keluarga, khususnya anak, bukan hanya tugas ayah, tapi juga menjadi tugas ibu. Ibu berperan mengurus rumah tangga. Beliau berkewajiban mengatur rumah tangga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Jika sudah bersekolah, anak harus belajar dengan giat dan mematuhi nasihat orang tua. Selain itu, anak juga berkewajiban membantu orang tua sesuai dengan kemampuannya. Membantu orang tua adalah pekerjaan yang terpuji dan mulia. Buka bukunya halaman 114, yaitu melakukan wawancara. Wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antar pewawancara atau wartawan dengan orang yang diwawancarai atau narasumber. Siapapun bisa melakukan wawancara dan siapapun juga bisa menjadi narasumber. Untuk melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan harus sesuai dengan topik yang dibicarakan. Contoh wawancara. Sebelum melakukan wawancara, susunlah daftar pertanyaan yang akan kalian berikan kepada narasumber. Ketika wawancara berlangsung, lebih baik menggunakan recorder agar dapat memutar ulang hasil wawancara. Untuk memudahkan kalian dalam menulis hasil wawancara, gunakan ringkasan pokok-pokok jawaban dari narasumber. Berikut ini adalah contoh wawancara. Di sini ada contoh wawancara. Nah, wawancara kali ini membahas tentang penelitian hama dan penyakit yang menyerang tanaman jagung. Nah, di sini terdapat dua orang yang merupakan wartawan dan narasumber. Wartawan adalah Nirina dan narasumber adalah seorang petani. Nirina, selamat pagi Pak. Petani, selamat pagi. Apa ada yang bisa saya bantu, Dek? Nirina,
Saya sedang melakukan penelitian tentang hama dan penyakit yang banyak menyerang tumbuhan jagung. Apa saya boleh mewawancarai Bapak sekarang? Petani, boleh nak, silahkan. Nirina, biasanya hama apa saja yang menyerang tumbuhan jagung, Pak? Petani, untuk hama sendiri ada banyak jenisnya, sebut saja ulat, belalang daun, dan wareng. Semuanya itu biasa menyerang tumbuhan jagung. Nirina, lalu untuk penyakit yang bisa menyerang tumbuhan jagung ada apa saja ya Pak? Petani, penyakit gosong bengkak, bercak daun, busuk biji, hingga penyakit bulai. Banyak menyerang tumbuhan jagung. Nirina, oh ternyata kendala yang Bapak hadapi dari hama dan penyakit cukup banyak juga ya. Petani, ya seperti itulah, sudah menjadi resiko tersendiri sih. Nirina, baik Pak, terima kasih atas informasinya. Saya rasa ini sudah cukup. Petani, sama-sama nak, saya akan lanjutkan pekerjaan saya dulu ya. Iya Pak. Nah, sudah dibahas sebelumnya untuk memudahkan kalian dalam menulis isi dari wawancara, kalian cukup menulis pokok-pokok pertanyaan dan pokok-pokok jawaban dari narasumber. Nah, dalam contoh wawancara yang tadi sudah Ibu bacakan, di sini terdapat pokok pertanyaan. Hama apa saja yang menyerang tumbuhan jagung, Pak? Nah, jawabannya adalah ada banyak jenisnya, sebut saja ulat, belalang daun, dan wareng. Nah, lalu ada pertanyaan kedua, penyakit yang bisa menyerang tumbuhan jagung ada apa saja ya Pak? Nah, jawabannya adalah penyakit gosong bengkak, bercak daun, busuk biji, hingga penyakit bulai. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Silahkan dibuka bukunya halaman 121. Kita akan membahas menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada soal, Togar memiliki tanaman bunga matahari. Togar ingin mengukur tanaman tersebut. Pada bulan pertama, tanaman bunga matahari memiliki tinggi sepanjang 3 cm. Lalu pada bulan kedua bertambah lagi sepanjang 4 cm. Berapa tinggi tanaman bunga matahari Togar sekarang? Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Nah, di sini kita lihat ya, ada 0 sampai 9. Nah, tadi di bulan pertama, tanaman togar sepanjang 3 cm. Nah, kita mulai dari angka 0 dulu ya. Lalu kita hitung. 1, 2, 3. Nah, Ibu berikan tanda bunga matahari itu menunjukkan di bulan pertama. Ya. Nah, lalu bertambah lagi sepanjang 4 cm. 1, 2, 3, 4. Nah, bunga matahari berikutnya menunjukkan bulan kedua. Berarti bisa kita lihat panjang atau tinggi tanaman bunga matahari togar adalah 7 cm. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca kesimpulan yuk. Pada bulan pertama, tumbuhan togar setinggi 3 cm. Lalu pada bulan kedua bertambah 4 cm. Bila dituliskan dalam kalimat matematika menjadi 3 cm ditambah 4 cm sama dengan 7 cm. Jadi, tinggi tumbuhan bunga matahari togar sekarang adalah 7 cm. Selanjutnya, buka bukunya halaman 122. Kita akan membahas karya dekoratif.
Karya dekoratif adalah hasil dari dekorasi benda, yaitu menghias suatu benda, bangunan, atau objek lainnya. Togar mencoba untuk melakukan karya dekoratif menggunakan berbagai jenis tumbuhan. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa contoh dari karya dekoratif. Ibu rasa cukup penjelasan untuk materi hari ini. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang punya pertanyaan mengenai materi hari ini, silahkan hubungi Ibu di nomor berikut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.